Shalom adik-adik. Kembali lagi di sekolah minggu. Hari ini tanggal 21 Maret 2021. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik punya keadaan di rumah sedang dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ada sukacita? Sukacita, sukacita, Yesusku luar biasa. Hari ini Kak Devi sonde sendiri, tapi Kak Devi ditemani oleh Kak Devi punya teman-teman. Ada Kakak Tri, ada Kakak Nani, ada Kakak Megi, dan yang terakhir ada Ibu Nita. Semoga semua ada semangat mau ke sekolah minggu toh, persiapan diri toh. Kalau sudah, Kak Devi ajak katong semua bangkit berdiri. Katong puji Tuhan dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kak Devi persilakan adik-adik semua di rumah duduk kembali dan duduk sambil mengambil sikap doa supaya katong masuk di dalam doa pembukaan. Adik-adik di rumah semua ambil sikap doa lipat tangan, tutup mata, Kak Devi mau berdoa kasih katong. Mari katong semua tenang, katong menghadap Tuhan di dalam doa. Katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menuntun dan menyertai kami. Engkau masih menganugerahkan nafas kehidupan untuk kami Tuhan Yesus, sehingga hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami agar sekolah minggu ini boleh jadi
di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kak Devi ajak adik-adik bangkit berdiri lagi, katong puji Tuhan satu kali lagi supaya katong dengar cerita dari lagu Hati yang Gembira. Kak Devi persilakan adik-adik duduk kembali sambil mengambil sikap doa supaya katong mau berdoa, katong mau dengar firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, katong kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah memuji dan memuliakan akan nama-Mu lewat setiap pujian kami. Sekarang tiba saatnya kami akan membaca, kami akan mendengar dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Tapi kami mohon Tuhan Yesus, urapi hati dan pikiran kami agar apa yang nanti kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Katong akan mendengarkan cerita dari Kakak Nani. Salam adik-adik. Semua sudah siap dengar cerita? Kalau sudah siap, duduk tenang, katong mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, katapun cerita ini minggu terambil dalam Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Kakak ulangi ya, Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Semua silakan buka Alkitab, kakak akan baca untuk katong semua. Sudah dapat kok? Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Kakak baca kasih katong semua ya. Di bawah perikop Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, adik-adik, itu katong firman hari ini yang akan katong belajar sama-sama. Katong pun judul cerita di minggu tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, adik-adik, pada suatu hari waktu Tuhan Yesus sedang mengajar di salah satu bukit di Galilea, tiba-tiba adik-adik ada satu orang penyakit kusta datang menghampiri Tuhan Yesus. Adik-adik tahu kusone sakit kusta itu seperti apa ya? Siapa yang pernah lihat orang sakit kusta di sini angkat tangan?
Waduh, angkat tangan. Sakit kusta itu yang seperti apa adik-adik? Iya betul, di kulit luka-luka di badan semua. Adik-adik, sakit kusta pada zaman Tuhan Yesus itu sangat menderita sekali. Kenapa kakak bilang menderita? Karena kalau orang dia sakit kusta di zaman Tuhan Yesus, dia harus diasingkan dari orang-orang yang sehat. Dia harus dipisahkan, dia hidup sendiri. Kalau dia lewat, nanti orang bataria dia najis. Bahkan dia tuh dibayangkan. Kalau sudah sakit lagi, dapat lempar dari batu lagi, orang-orang menjauhkan dia lagi. Sedih kosonde, pasti sedih ya. Jadi orang kalau sakit kusta di zaman Tuhan Yesus itu, dia sangat menderita sekali. Dia menderita secara fisik, di batin juga tersiksa. Karena dia ada dukungan dari orang-orang di sekeliling katong. Katong kalau sakit pasti ketemu orang-orang di samping, papa, mama, kakak, adik dong sayang katong, toh kasih perhatian. Tapi kalau orang yang sakit kusta di zaman Tuhan Yesus, dong dapat itu semua karena dong diasingkan. Nah, adik-adik, dari katong cerita ini minggu, ada sikap dari penyakit kusta, orang yang sakit kusta ini yang perlu katong contohi. Yang pertama adik-adik tahu kesonde. Waktu dia datang menghampiri Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus baru selesai mengajar di atas bukit. Tuhan Yesus turun, waktu Tuhan Yesus turun tuh orang banyak masih mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi si penderita sakit kusta ini, dia sangat berani sekali. Kenapa kakak bilang dia berani? Karena dia datang mendekati Tuhan Yesus, waktu itu orang banyak sekali. Padahal aturan pada waktu itu, dia boleh mendekat dengan orang-orang yang banyak. Dia harus diasingkan, dia harus sendiri. Tetapi karena dia percaya, dia datang pasti Tuhan akan menerima dia. Dia percaya makanya dia datang menghadap Tuhan Yesus. Kalau dia percaya pasti dia akan datang. Sama seperti adik-adik toh. Kalau misalnya mau buat apa-apa pasti percaya dulu baru mau buat. Apalagi kalau mau buat hal-hal yang baru toh. Betul Anda? Sama seperti ini si penderita sakit kusta. Dia percaya kalau Tuhan akan terima dia, makanya dia datang menghampiri Tuhan Yesus, padahal waktu itu masih banyak. Itu yang pertama. Dia percaya kalau Tuhan Yesus mau terima dia. Hal yang kedua apa? Mau tahu pesan deh? Pasti mau tahu toh? Kedua, si penderita sakit kusta ini datang, dia sujud menyembah Tuhan. Dia datang dengan penghormatan yang sangat tinggi kepada Tuhan Yesus. Dia datang dari sana, dia sudah langsung kasih tahu Tuhan Yesus apa yang dia mau. Tetapi dia langsung sujud menyembah Tuhan. Itu tanda bahwa si penderita sakit kusta ini adik-adik sangat menghargai, sangat menghormati Tuhan Yesus. Makanya dia sujud menyembah Tuhan. Itu satu sikap yang sangat baik untuk katong pakai di dalam katong kehidupan sehari-hari adik-adik. Katong harus bisa menghormati Tuhan Yesus. Sandai? Pasti bisa, anak-anak Tuhan tuh pintar-pintar toh. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, penderita sakit kusta ini datang dengan penuh kerendahan diri. Dengan penuh apa adik-adik? Kerendahan diri. Dia datang, adik-adik mau tahu, dia sudah langsung sampaikan apa yang dia mau. Dia sudah paksakan Tuhan. Dia tahu kalau Tuhan tuh sanggup untuk sembuhkan dia. Tetapi dia masih berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan aku. Dia sudah langsung kasih tahu Tuhan harus sembuh sekarang. Dia sudah bersikap seperti itu adik-adik. Karena dia memiliki kerendahan diri, makanya dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau. Itu kata-kata yang luar biasa adik-adik. Nah, kalau adik-adik juga mau minta apa di Tuhan itu, jangan memaksa Itu 3 hal yang dilakukan si penderita kusta ini ketika dia datang menghampiri Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lalu apa pesan dari firman Tuhan hari ini? Mau tahu pesan deh? Pesan dari katong pencerita ini minggu, katong harus bisa belajar dari ini si penderita sakit kusta. Kalau katong sedang susah, katong sedang sakit, katong harus bisa datang kepada Tuhan Yesus. Katong harus bisa datang kepada Tuhan Yesus sama seperti ini penderita sakit kusta. Waktu dia sengsara dengan dia sakit,
dia datang kepada Tuhan Yesus karena dia percaya. Padahal dia ada susah setengah mati nih karena sakit. Bukan itu saja adik-adik, bukan hanya karena katong hidup jadi katong sendiri susah. Adik-adik harus tahu kalau Tuhan Yesus itu juga susah duluan. Tuhan Yesus lebih dahulu merasakan susah untuk katong. Adik-adik tahu sekarang katong ada dalam minggu apa? Ya, minggu sengsara. Tuhan Yesus susah dahulu baru katong juga rasa susah. Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib hanya untuk tebus katong pun dosa adik-adik. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk siapa? Untuk katong semua, ya pintar. Jadi katong harus bisa belajar dari si penderita sakit kusta. Kalau katong sakit, katong punya masalah di dalam sekolah atau di dalam rumah tangga, dalam keluarga dengan papa mama, teman-teman, katong harus bisa datang kepada Tuhan, bawa dalam apa? Doa. Kalau waktu itu si penderita kusta bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau katong mau berbicara dengan Tuhan, katong berbicara lewat apa? Doa. Ingat kalau katong mau berdoa dengan Tuhan Yesus, berdoa yang ke mana? Harus belajar dari apa? Si penderita sakit kusta. Harus percaya, harus menghormati Tuhan Yesus, dan juga harus punya kerendahan di diri. Katong sampai memaksakan apa yang katong mau tuh jadi sekarang. Katong lapor di Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Katong lapor, katong percaya, dan katong lakukan apa yang menjadi katong bagian, dan sisanya biar Tuhan yang bekerja. Adik-adik tahu sekarang katong ada dalam situasi apa? Dunia kan sehat toh, karena virus apa lagi nama? Corona. Semua hal yang katong rindu untuk lakukan sama-sama dengan teman-teman, bahkan katong sekolah, katong harus belajar di rumah. Katong sekolah minggu juga, katong sudah bisa bertemu dengan teman-teman yang banyak. Adik-adik sedih kusonde, rindu untuk ketemu dengan teman-teman yang lain kusonde. Kalau rindu berarti katong harus setia, lapor itu pada Tuhan lapor itu pada Tuhan Yesus. Bawa semuanya kepada Tuhan Yesus. Percaya saja Tuhan pasti akan jawab katong punya doa. Karena Tuhan itu punya kuasa adik-adik. Tuhan punya kuasa untuk mengabulkan semua. Tetapi katong serahkan kepada Tuhan, biar waktu Tuhan yang menjawab. Tuhan akan menjawab katong pun doa semua. Itu pesan dari katong cerita ini minggu adik-adik. Biarlah pesan ini, cerita hari ini katong pakai dalam kehidupan harus bisa belajar dari si penderita kusta. Kakak yakin, adik-adik, bahkan kakak-kakak pengajar semua orang percaya pasti bisa melakukan ini di dalam katong kehidupan karena katong ditolong oleh Tuhan Yesus. Pintar. Nah, adik-adik, katong pun cerita cukup sampai di sini. Katong akan bertemu lagi minggu depan untuk mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Sekarang ataupun tugas buat apa adik-adik? Seperti biasa, katong akan hafal ayat hafalan minggu lalu. Terima kasih adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan untuk minggu ini. Sekarang kakak akan kasih tahu ayat hafalan untuk minggu depan. Katong ayat hafalan untuk minggu depan terdapat dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-14. Yeremia pasal 17 ayat 14. Silakan adik-adik buka Alkitab semua, katong akan baca secara sama-sama. Minggu depan baru hafal masing-masing. Yeremia pasal 17 ayat ke-14. Bunyinya, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Nah adik-adik, itu kata ayat hafalan untuk minggu depan Ingat harus hafal loh, ayat hafalan yang kakak kasih itu harus hafal. Harus hafal Sekarang katong akan berikan persembahan. Sambil mengeringi katong persembahan, kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Katong akan menyanyi lagu dan dipandu oleh kakak-kakak yang memandu gerakan, yaitu lagu Allahku Besar. Lagu Allahku Besar. Silakan berdiri adik-adik.
Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Setelah duduk, ambil sikap doa karena katong mau berdoa syafaat. Kak Devi hitung sampai 3, katong semua tutup mata. 1, 2, 3. Mari katong semua tenang, katong menghadap Tuhan di dalam doa. Katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menuntun kami dari awal, pertengahan hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami telah memuji-Mu Tuhan lewat setiap pujian kami. Kami juga telah membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran-Mu. Tuhan Yesus yang baik, mari memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, agar kami boleh melewati kehidupan ini ya Tuhan Yesus dengan bersandar kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, hanya ini harapan kami Tuhan Yesus, dengar dan sambut kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kak Devi ajak adik-adik, katong bangun berdiri semua, katong puji Tuhan satu kali lagi dengan lagu Yesus Itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Action. Hari ini katong punya sekolah minggu cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk sekolah minggu depan. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati katong semua.